Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Karisma, NIM 2017 kelas 6C. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian yang saya buat yang berjudul Sejarah Tradisi Senjang Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Latar belakang masalah adalah kebudayaan Musi Banyuasin memiliki sejumlah ekspresi budaya yang bersifat tradisi lisan. Menurut penelitian Gafar tahun 1989, 13-21 menunjukkan tradisi-tradisi itu antara lain senjang, andai-andai panjang, pantun, netral, serambah, dan nyambah. Media penyampaian digunakan dalam tradisi itu adalah media yang berasal dari Musi Banyuasin. Dari sejumlah tradisi itu, senjang saat ini masih eksis. Sejumlah usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Musi Banyuasin untuk mengangkat tradisi senjang ke permukaan dengan cara adalah menyelenggarakan festival randi. Salah satu mata acara pokok dalam festival tersebut adalah lomba senjang tingkat kecamatan se-Kabupaten Musi Banyuasin. Masyarakat juga memiliki andil besar dalam mengangkat kembali tradisi lisan senjang ke permukaan. Tradisi lisan senjang merupakan hasil praktik kebudayaan dan sebuah repetensi dari masyarakat Musi Banyuasin. Senjang adalah salah satu bentuk media seni budaya yang menghubungkan antara orang tua dengan generasi muda atau juga antara masyarakat dengan pemerintah dalam penyampaian ekspresi yang berupa nasihat. Dinamakan senjang karena antara lagu dengan musik tidak saling bertemu. Artinya, kalau syair berlagu musik berhenti, kalau musik berbunyi orang yang bersenjang diam, sehingga kedua-duanya tidak pernah bertemu. Itulah yang disebut yang namanya senjang. Bila ditinjau dari bentuk, senjang tidak lain dari bentuk puisi yang berbentuk pantun. Bagi masyarakat yang mendukung, senjang biasanya dilaksanakan dari pertunjukan sebagai hiburan pada acara-acara keluarga, acara perkawinan, peresmian rumah, dan syukuran. Selain hiburan, senjang memiliki makna dan nilai serta fungsi yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Senjang berfungsi sebagai alat kontrol sosial dengan politik. Fungsi ini terlihat pada saat senjang dituturkan pada acara yang kebetulan dihadiri oleh pejabat daerah. Dalam penyampaian senjang itu terdapat pendahuluan, permohonan izin, dan minta maaf terlebih dahulu. Diakhiri dengan permohonan pamit dan maaf lagi. Karena diiringi musik dan tarian terhadap penutur senjang. Maka kritik adalah syair yang bernuansa kritik dan kontrol. Penyampaiannya enak didengar dan tidak menyinggung perasaan bagi yang kritik. Selain yang dikritik, senjang juga berfungsi sebagai nasihat untuk mereka yang baru saja menikah. Bila ditinjau dari bentuknya, senjang tidak lain dari kata bentuk puisi yang berbentuk pantun. Oleh sebab itu, jumlah liriknya dalam satu bait selalu lebih dari 4 bait. Satu beristimewa dari kesenian senjang itu adalah penyajian yang kompleks sehingga menarik. Dikatakan kompleks karena penyajian yang selalu menyanyikan dan diiringi dengan musik. Akan tetapi, ketika persenjang melantunkan senjangnya, musik berhenti, persenjang
biasanya menyanyikan sambil menari. Senyang itu bisa dibawa oleh sendiri, tapi jarang pula senyang itu tampil berdua. Walaupun irama senyang itu pada umumnya menontot, tapi juga mengajak audien terlebih sekaligus terhibur. Penampilan senjang tampaknya mengalami perkembangan. Pada zaman dahulu, musik pengiringan senjang adalah musik taijor. Seiringan dengan perkembangan musik dewasa ini, taijor sudah nyaris lengkap yang digunakan, tapi penggantinya adalah musik Melayu atau organ tunggal. Pada zaman dahulu, penuturan senjang ini biasanya diciptakan senjangnya secara spontan, sehingga tema yang akan disampaikan sesuai dengan suasana yang dihadapi. Contohnya kalau kita senjang di pernikahan, berarti kita mengangkat yang mempunyai hajatan. Ikatan senjang juga memiliki pola tersendiri. Sebuah senjang biasanya terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama merupakan bagian pembuka. Bagian kedua merupakan bagian isi senjang yang disampaikan. Bagian ketiga merupakan bagian penutup yang berisi permohonan pamit dari persenjang. Makna dan nilai yang terkandung pada senjang antara lain yang berisi nasihat, antara normal, kritik yang bersifat edukatif, dan sangat berguna dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nasihat tersebut berfungsi menyadarkan, mengontrol orang-orang yang menyadarkan senjang agar tidak melakukan hal-hal yang di luar norma-norma masyarakat. Menurut Tirmizi, kegiatan senjang sudah ikut sejak tahun 1960-an. Senjang biasanya ditampilkan pada saat kiro-kiro atau kepala desa. Seluruh desa dikumpulkan di kota Sekayu untuk menghibur. Mereka menampilkan orang-orang ahli untuk bersenjang, biasanya dalam bentuk saling sindir, maka berhadap-hadapan di atas panggung. Jadi, penelitian yang saya buat ini adalah warisan budaya Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam menjelaskan yang saya buat tersebut adalah tentang senjang yang harus kita ketahui dan kita pelajari agar budaya ini tidak punah dan terus berkembang. Sebab kehadiran budaya merupakan nilai sejarah yang sangat penting ketika sudah menjadi inspirasi sosial. Dalam kesempatan ini saya meneliti tentang senjang yang berjudul Sejarah Tradisi Lisan Senjang Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, karena ingin mengetahui budaya tradisi yang diwarisi secara turun-temurun dan dengan lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun alasan saya mengambil judul ini, senjang tradisi lisan Musi Banyuasin, ini di dalam sejarah ini banyak yang saya dapatkan tentang senjang, mulai dari cara penyampaian, tampil di mana saja, dan lain-lain. Sangat baik dan dapat dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penelitian yang saya buat ini adalah bisa menarik perhatian masyarakat. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, bagaimana isi tradisi lisan senjang di Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua, dalam acara apa saja senjang ditampilkan, sejak kapan senjang itu diterbitkan. Tujuannya ada 3 juga. Yang pertama, untuk mengetahui isi sastra lisan senjang di Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua, untuk mengetahui di mana saja senjang ditampilkan. Yang ketiga,
untuk mengetahui pada tahun berapakah senjang ini diterbitkan. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengikuti motivasi dan kesadaran untuk mengalihkan sejarah-sejarah yang terdapat dalam tradisi lisan ini di Kabupaten Musi Banyuasin. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perencanaan perkembangan karya-karya budaya, khususnya tradisi lisan di Kabupaten Musi Banyuasin. Yang ketiga, hasil penelitian ini dapat mengikat motivasi, kemampuan, dan masalah serupa pada masa yang akan datang. Yang keempat, hasil penelitian ini akan diadakan dan bermanfaat, dapat menambah ilmu, khususnya tradisi lisan. Tipe yang digunakan adalah saya menggunakan tipe deskriptif kualitatif karena dalam penelitian saya mengambil judul Senjang Tradisi Lisan di Kabupaten Musi Banyuasin. Di dalam tipe-tipe deskriptif kualitatif ini lebih luas karena kita meneliti tidak hanya masalah sendiri tetapi juga variabel-variabel lain yang menghubungkan dengan masalah itu lebih terperinci karena variabel tersebut diuraikan atas faktor-faktornya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Penelitian dilakukan dengan menarik atau sampel. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori preseptektif. Konsepnya sejarah tradisi lisan senjang di Kabupaten Musi Banyuasin. Itu saja yang saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.